Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi, yang hari ini didasarkan dari Mazmur 18, ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, kemurahan, pertolongan, dan kekuatan-Mu yang senantiasa menyapa dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah kuasa, kebenaran, dan cinta-Mu yang memelihara kehidupan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, dan jamahlah kami, supaya kami boleh mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 18, ayat 25 sampai dengan 30, demikian sabda Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah Tuhan yang membalas. Kita tentu sering mendengar, dan mungkin pula kita berkali-kali mengatakan, siapa menanam atau siapa menabur pasti akan menuai. Artinya apa? Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua akan berbalik dalam kehidupan kita. Jika kita mengerjakan yang baik, tentu kita akan memperoleh buah yang baik. Jika kita mengerjakan yang jahat, kita tentu akan menuai yang jahat. Berangsurnya bisa kemudian seketika atau dalam waktu yang panjang. Sekalipun kita tahu tentang tabur tuai, tetapi tidak gampang untuk kemudian kita mengingat, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kehendak bebas kita yang membuat kita melakukan sesuatu dengan begitu saja. Dan kita tidak memikirkan apa yang terjadi, atau buah apa, atau efeknya apa untuk kehidupan kita. Kadang kita baru sadar ketika peristiwanya sudah terjadi. Mungkin ada penyesalan. Oh, andaikan dulu saya melakukan ini dan itu. Andaikan saya menghindarinya. Atau mungkin ada kekecewaan. Ada luka batin. Dan harapan yang tidak terpenuhi. Oleh karena proses tadi, menaburnya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan baik, dan lainnya. Mazmur 18 menarik untuk kita perhatikan. Di ayat 25 sampai dengan 26. Khususnya di ayat 25. Tuhan membalas. Artinya apa? Bahwa seluruh tindakan kehidupan kita diperhitungkan olehnya. Lalu bagaimana kita percaya? Pemazmur mengatakannya dari pengalaman dirinya, bahwa Tuhan memperhitungkan kebenarannya, kesuciannya, tindakan hidupnya yang tidak bercela. Bahwa ketika ia berada dalam wilayah Tuhan, ketika ia menuruti dengan setia kehendak Tuhan, maka apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Artinya pula, ketika ia menabur semuanya dalam kebenaran, kesucian, tidak bercela, dan kemudian mengungkapkan dirinya untuk percaya kepadanya, Tuhan tidak pernah lari darinya. Justru
Tuhan ia temukan dan dirasakan oleh pemazmur, sehingga pemazmur meneguhkan diri. Hanya satu-satunya yang kita lakukan adalah menanggapi setiap panggilannya dengan iman yang penuh, kerelaan batin yang terbuka. Dan jika itu dilakukan, maka Tuhan membalas dengan kasih dan kemurahannya. Demikian pula disebutkan, jika ia bengkok hatinya, maka Tuhan menjadi berbelit. Artinya apa? Tuhan membalas. Oh, berarti Tuhan jahat. Oh, tidak. Kan Tuhan sudah mengasihi semuanya. Tetapi karena orang itu memilih tidak terbuka atas berkat Tuhan, maka berkat Tuhan juga tidak ia terima. Bukan karena Tuhan kemudian membencinya, tetapi karena orang itu disebutkan bengkok, maka ia tidak berjumpa dengan berkat itu. Maka pemazmur mengatakan, pilih hidup benar atau hidup bengkok. Karena semuanya ada dalam wilayah Tuhan yang membalas. Persis tadi saya katakan, hukum tabur tuai. Maka inilah yang kita perhatikan menjadi pesan yang pertama dalam renungan nafas pagi hari ini. Yakinlah bahwa semua yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya, dalam kemurnian batin, dengan upaya kita mencari kebenaran yang dari Tuhan, hidup kudus, hidup suci, maka Tuhan yang membalas. Tidak akan pernah kita ditinggalkan dan dibiarkan. Karena cara kerja Tuhan yang baik itulah yang bekerja. Dan kita mengupayakan kehidupan yang tadi sesungguhnya mengantar kita menjadi terbuka dan percaya kepadanya. Maka dengan sendirinya kasih anugerah yang sudah ada dalam kehidupan kita bekerja pula melawat kehidupan kita. Namun jika hati kita bengkok, tidak percaya kepadanya, tidak berserah kepadanya, dan selalu menaburkan hal-hal yang tidak baik, maka berkat itu menjadi berbelit, terhalang untuk kita, karena sesungguhnya kita sendiri yang menolaknya. Demikian pula di ayat 28, Tuhan yang membalas adalah Tuhan yang menyelamatkan. Maka jelas, tidak ada tawaran, tidak ada kompromi, kecuali pilihan kita mengikut Tuhan. Karena Tuhan yang membalas adalah Tuhan yang hadir kekal sepanjang masa, selamanya yang menyelamatkan kita. Dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara yang Ia tunjukkan kepada kita bersama. Tetapi kembali, ayat 28 diingatkan, jika kita congkak, Tuhan akan merendahkan. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan spiritual kita kepadanya, tidaklah boleh bermain-main. Mencampur adukan, ini benar, ini suci, kemudian dimasuki dengan hal yang jahat, yang congkak, yang bengkok, dan sebagainya. Oh, tidak boleh. Ya, tidak. Sepertinya kaku ya, atos. Tentu tidak demikian. Karena Tuhan itu tidak setengah-setengah menghadirkan berkat untuk kita bersama. Untuk itulah pesan yang kedua dalam renungan nafas pagi hari ini. Percayalah, Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang setia. Maka tunjukkan pula kesetiaan kita kepadanya. Tuhan yang setia, senantiasa menyertai kita kekal sepanjang masa. Ada bagian-bagian yang tidak kita mengerti, tapi Tuhan hadirkan kuasanya yang melawat kita. Ada cara dan kasih-Nya yang menyatakan mukjizat. Ada berkat-Nya yang menyatakan tidak mustahil. Sekalipun orang mengatakan, oh tidak mungkin. Tapi karena Tuhan yang menyelamatkan, maka tiada pun yang tersembunyi baginya. Semuanya menjadi tidak mustahil. Tetapi jika kita congkak, artinya kita tidak mau merendahkan hati, menunjukkan kesombongan, ego, kepentingan diri, bahkan selalu membanggakan siapa dirinya yang terhebat, terkuat. Bukankah kita ingat firman Tuhan? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan.
Demikian juga firman ini. Tuhan yang membalas, Tuhan yang tepat pada kehendak dan kasih-Nya ditujukan kepada siapa saja, termasuk kepada yang congkak. Waktunya akan datang, yang akan menuai, yang akan direndahkan. Demikian juga bagi kita. Dengan rendah hati datang kepadanya, Tuhan yang menyelamatkan, maka Tuhan akan meninggikan dengan kasih-Nya yang kekal itu. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema Tuhan yang membalas, kita perhatikan ayat 29. Dijelaskan, Tuhan yang menyinari, sehingga sinar yang dari Tuhan membuat semua kegelapan hidup pemasur menjadi terang benderang dan terbuka. Caranya mendapatkan sinar dan menemukan sinar itu seperti apa? Ya, tadi seperti di ayat yang ke-25 sampai dengan 27, kebenaran, kejujuran, kemurnian, kesucian, dan hidup tidak bercela. Itulah yang memampukan mata batin kita untuk jadi terbuka, sehingga anugerah, kebenaran, firman, kuasa, dan pelitanya bercahaya atas hidup kita. Sekalipun kita tidak tahu kehidupan ke depan, tapi kita menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan yang membukakan semua dan menerangi semuanya. Bahwa ke depan, mulai hari ini dan selanjutnya, kasih Tuhan menopang, menuntun, dan memelihara kita. Bahkan di ayat 30 disebutkan ada dua kata berani. Yang pertama berani menghadapi gerombolan, yang kedua berani melompati tembok. Artinya apa? Bahwa ketika terang itu bercahaya dalam diri kita, ya, Tuhan membalas dan Tuhan menyelamatkan, maka apapun tekanan hidup yang kita hadapi, seberat apapun, kita akan bisa melampauinya. Bahkan kecemasan, ketakutan bisa kita lawan. Marilah kita berserah kepadanya. Tuhan yang membalas adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang menyatakan terang dan membuat kita berani menjalani kehidupan ini dan menyongsong ke depan dalam anugerah-Nya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan akan kebenaran firman, bahwa Engkau memperhitungkan semua apa yang kami lakukan. Maka semuanya menjadi tidak sia-sia ketika kami terus percaya dalam kebenaran-Mu, dalam kesucian hidup kami dan kehidupan kami yang tidak bercelah. Kami yakin Tuhan, kebenaran-Mu lah yang akan selalu menyelamatkan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa terbuka dan menjadi percaya. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami selalu diterangi oleh kasih-Mu, dan kami dimampukan untuk berani menghadapi setiap kehidupan yang harus kami jalani. Kami yakin Engkau menolong dan memberkati kami, termasuk dalam keadaan berat yang sedang kami hadapi. Berbagai rupa pergumulan, tekanan hidup, keputusasaan. Kami yakin Engkau menolong kami satu persatu Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar. Tolonglah juga kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin Tuhan kasih setia-Mu terjadi. Demikian juga atas kami yang menderita sakit. Kami yakin Tuhan tangan-Mu yang ajaib itu memulihkan, menyembuhkan melalui tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan itu Tuhan. Kami percaya. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan bergereja. Kami yakin kasih setia-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami semuanya. Maka mampukan kami dalam persekutuan kami tetap menghidupkan semangat untuk bertekun di dalam doa dan dalam kehidupan untuk saling menyapa dan saling menyokong serta berbagi. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolonglah ya Tuhan, kasih-Mu yang menyatakan berkat, keamanan, ketentraman terhadap negara yang kami cintai ini, yaitu Indonesia. Kami yakin Tuhan, kemerdekaan yang telah Kau anugerahkan menjadi berkat-Mu yang terus menyelamatkan bangsa dan negara kami ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.